إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah-jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hamba yang menerima kebaikan-kebaikan Allah, maka kita harus memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, namun kita buktikan bahwa kita itu benar-benar bersyukur dengan cara kita memanfaatkan nikmat Allah itu untuk menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebagai khatib ingin mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, agama kita adalah agama tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan. Kita melakukan sesuatu hal yang intinya kita memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sepantasnya di situ adalah posisi Allah Subhanahu wa taala, namun kita tempatkan makhluk selain Allah pada posisi tersebut. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Apa saja yang menjurus kepada kesyirikan, meredupkan keyakinan kita kepada Allah, maka Nabi kita Muhammad SAW terus meluruskan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang isinya meluruskan akan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempermantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuang jauh-jauh sesuatu hal yang menunjukkan bahwa kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita mengadakan sesuatu hal atau makhluk bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala dalam posisi tersebut. Dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa beliau SAW bersabda, la adwa wa la tiyarah wa yu'jibunil fa'l. Qal wa ma huwal fa'l? Kalimatun thayyibah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la adwa wa la tiyarah. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kesialan. Dan aku menyenangi al-fa'al. Lalu para sahabat bertanya, apa itu al-fa'al? Yaitu kalimat yang baik. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi kita Muhammad SAW tidak meniadakan sama sekali akan penyakit menular. Namun Nabi kita Muhammad SAW meniadakan bahwa penyakit menular itu tidak menular dengan sendirinya, namun dia menular atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebuah penyakit berpindah dari orang yang mengidap penyakit tersebut kepada orang yang sehat itu atas izin Allah. Karena buktinya, setiap kali beberapa orang tertular penyakit, padahal kita melihat ada juga yang tidak tertular penyakit, padahal sama-sama berada di sekitar atau dekat-dekat dengan orang yang mengidap penyakit. Tentunya di sini Nabi kita Muhammad SAW meluruskan akan keyakinan kita bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terjadi dengan sendirinya, tanpa pengawasan, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sebuah penyakit itu menular atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di dalam iman, rukun iman itu ada, dari rukun iman itu adalah kita percaya kepada takdir
takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Bahwa ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan, maka kita yakin bahwa itu adalah bagian dari keputusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, maka kita yakin itu adalah merupakan keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebuah penyakit itu menular atas izin Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diajarkan bagaimana kita bisa atau berusaha untuk menghindar dari wabah penyakit. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama rombongan hendak memasuki satu negeri, satu daerah, kemudian dikabarkan kepadanya bahwa di dalam negeri tersebut terserang wabah penyakit, maka beliau mengalihkan, tidak jadi mengurungkan untuk masuk ke dalam daerah tersebut, mengalihkan, tidak jadi masuk. Kemudian ada yang mengatakan kepadanya, kamu mau lari dari takdir? Kemudian beliau mengatakan, iya, kita beralih dari takdir yang buruk menuju kepada takdir yang baik. Artinya di sini ada ikhtiar, ada usaha dari diri kita, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, firru minal majadzumi kama tafirru minal asad. Larilah dari orang yang berpenyakit lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Di sini ada upaya kita untuk menghindar, ada usaha kita untuk menjaga diri, memelihara diri. Memang kita yakin bahwa itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis ini, bahwa penyakit itu tidak menular dengan sendirinya. Itu semua atas izin Allah. Namun haruslah kita berusaha untuk menghindar. Ada upaya dari kita, ada usaha dari kita untuk menjaga diri. Dan ketika kita berusaha untuk melindungi diri, lari dari apa yang kita tidak senangi, kemudian kita kena dengan apa yang kita tidak senangi, barulah kita pasang bahwa ini adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita beralih, dimanapun kita menghindar, namun kalau itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan kena. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wala tiyarah, tidak ada kesialan. Artinya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menganggap sesuatu itu membawa sial. Kita harus yakin bahwa semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hari itu harinya yang baik. Adapun jikalau ada yang buruk, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta kebaikan pada hari ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya,
dan memerintahkan juga untuk meminta kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan hari ini dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Kemudian kita tidak boleh menganggap sesuatu itu membawa sial. Kita harus yakin bahwa semuanya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melontarkan sesuatu yang tidak enak kepada seseorang, kamu itu membawa sial kepada istri kita, kepada keluarga kita. Semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wa yu'jibunil fa'al, dan aku menyenangi sugesti. Ya, al-fa'al. Para sahabat mengatakan apa itu al-fa'al? Yaitu kalimatun thayyibah, perkataan yang baik, artinya perkataan yang penuh semangat, penuh optimis. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu hal yang mengandung pesimis. Nabi kita Muhammad SAW tidak menyenangi perkataan-perkataan yang membuat kita tidak semangat. Namun Nabi kita Muhammad SAW menyenangi perkataan-perkataan yang penuh optimis, sehingga membuat kita semangat menatap hari ini dan hari esok. Olehnya, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus menatap, menyongsong hari ini dan hari esok dengan penuh optimis. Kita harus melontarkan kata-kata yang baik, yang di dalamnya mengandung motivasi, mengandung sugesti, sehingga kita berupaya mengejar apa yang kita inginkan, dan kita tahu bahwa ini adalah semuanya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita menjenguk orang sakit, lalu kita suntikan kata-kata yang penuh semangat agar dia semangat untuk hidup, walaupun penyakit itu ringan, namun kalau tidak ada semangat hidup, maka penyakit itu akan bertambah. Walaupun itu penyakit yang berat, namun kita suntikan padanya kata-kata yang penuh optimis, kata-kata yang penuh semangat, bahwa insya Allah penyakit ini akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus meluruskan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang jauh-jauh
sesuatu hal yang bisa membengkokkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kita meninggalkan jauh-jauh sesuatu hal yang berbau syirik. Ketika kita menganggap bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya, maka itu syirik. Ketika kita menganggap sesuatu itu mendatangkan sial, lalu kita lupa sesuatu hal yang terjadi itu atas takdir Allah. Bukan karena si fulan ada lalu kita datang sial, kita bersama si ini lalu hal yang tidak mengenakan menimpa kita. Bukan karena itu, bukan karena mereka, tapi ini adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita introspeksi diri, mungkin karena kita melakukan dosa lalu Allah taala menegur kita dengan sesuatu hal yang tidak mengenakan, lalu agar kita bisa meluruskan niat kita, meluruskan perbuatan kita, benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang membuat kita pesimis, tidak optimis. Hal itu tidak disenangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi menyukai perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang penuh optimis, penuh semangat, sehingga kita harus saling menyemangati. Jikalau kita mendapati saudara kita kurang semangat untuk hidup, kita semangati dia, kita saling menyemangati. Dan tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin, Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan, Allahumma ansuril mujahidin fi sabilillah, Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlil kafarati wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan lurus tegakkan shaf dengan sempurna. Allah